Setelah hari kiamat tiba, manusia yang meninggal dunia akan melalui tahapan kehidupan di alam akhirat. Namun, sebelum memasuki kehidupan alam akhirat tersebut, manusia harus memasuki alam kubur. Alam kubur ini pula yang disebut-sebut sebagai pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Mengingat secara bahasa, kata barzakh mengandung arti sekat. Selain itu menjadi tempat tinggal bagi mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu hingga datangnya hari kiamat kelak. Bahkan manusia-manusia yang singgah di sana sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Manusia yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kebangkitan. Sesuai dengan surat Ghafir, ayat 46, Allah berfirman, "Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Meskipun hanya sebagai tempat persinggahan, perhitungan waktu di alam kubur atau alam barzakh ini disebut lebih lama dan panjang dibandingkan di dunia. Lalu, hal-hal apa saja yang ada dalam waktu yang lama tersebut? Mari kita simak penjelasan Teteh Iim. Setelah kita meninggal, maka kita menunggu hari kiamat. Setelah menunggu hari kiamat, maka seluruh umat manusia, begitu juga dengan para jin, maka akan Allah kumpulkan di alam mahsyar. Jadi alam mahsyar itu adalah alam menunggu peradilannya Allah. Apakah di alam mahsyar semuanya akan di dalam keadaan bertelanjang? Maka tidak semua akan berada di dalam keadaan bertelanjang, yaitu seperti orang-orang yang hatinya zuhud kepada Allah, seperti para waliullah, maka dia tidak akan berada di dalam keadaan bertelanjang seperti itu. Setelah itu maka kita akan masuk ke dalam alam akhirat. Di sana kita akan menemukan tempat hisab. Hisab itu adalah dihitung amal kita. Misalkan rizki kita hitung sama Allah. Jika rizki yang haram itu sudah tidak perlu dihisab lagi, itu sudah jelas. Yang Allah hisab itu rizki yang halal pun akan Allah hisab, akan Allah perhitungkan. Ini rizkinya halal, setelah halal dipakai apakah rizki yang halal ini? Panjang itu dihisab. Cukup ngeri juga jika kita nanti mendapatkan akan hisaban Allah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi dalam Is'adur Rafiqnya menyebutkan ada sejumlah orang yang bernasib baik tanpa dihisab di akhirat. Jadi akan ada sebagian orang-orang yang selamat tidak mendapatkan hisab di akhirat. Di antaranya itu adalah orang yang mendapatkan ujian dari Allah. Misalkan ketika lahir dia sudah tidak mempunyai penglihatan, sampai wafat pun dia tidak mendapatkan penglihatan. Tetapi orang yang tidak dapat melihat itu, dia mensyukuri kepada Allah apapun bentuknya, dia sabar kepada Allah ataupun apapun ujiannya itu. Maka insya Allah orang tersebut akan Allah loloskan, artinya tidak dihisab sama sekali. Ataupun orang yang niat di dalam hatinya betul-betul ingin pergi ke Mekah Baitullah, ingin betul-betul mendapatkan ridhonya Allah, berangkatlah orang tersebut.
ketika di tengah perjalanan, atau misalkan ibadah hajinya belum selesai, atau mungkin ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ataupun sesudah pulang ibadah haji, misalkan di kapal, ternyata orang tersebut meninggal, maka orang tersebut pun akan selamat dari hisabannya Allah. Kemudian bagi seorang istri yang taat kepada suami, insya Allah mulia perempuan tersebut, maka akan diselamatkan dari hisabnya Allah. Ataupun seorang anak yang menghormati ibu bapaknya, ataupun orang yang membantu hajat siapapun itu. Misalkan kita mempunyai teman, kita mempunyai saudara yang sedang membutuhkan hajat apapun itu, misalkan sedang sangat sekali membutuhkan uang, kita punya uang tersebut, kita berikan hajat yang dia butuhkan, maka insya Allah orang tersebut karena sudah mengurangi beban orang yang punya hajat tersebut, maka kita akan selamat dari hisaban Allah kelak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perilaku yang memang Allah ridhoi. Kemudian kita akan mendapati mizan di akhirat. Mizan itu adalah timbangan. Diriwayatkan ketika ada seorang mukmin kemudian ditimbang amalnya, dan ternyata itu lebih berat kepada amal yang buruk, maka sudah tentu dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi seketika itu datanglah seorang laki-laki yang cukup sangat indah parasnya. Kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan sedikit kartu di ujung jarinya, kemudian oleh beliau disimpan di atas mizan tersebut, sehingga yang tadinya lebih berat ke amal buruk mendadak menjadi lebih berat ke amal yang baik. Kemudian orang mukmin itu berkata kepada lelaki yang sangat wajahnya indah, "Wahai, Anda siapa yang berparas indah, yang berakhlak begitu baik?" Maka lelaki itu menjawab, "Saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Karena ketika kamu sewaktu di alam dunia cinta kepada saya, selalu membaca sholawat kepada saya, maka saya berikan sholawat ini ketika kamu betul-betul sangat membutuhkannya, dan pada saat inilah kamu betul-betul sangat membutuhkan sholawat itu, sehingga yang tadinya mukmin tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah, sehingga selamat oleh syafaatnya Rasulullah masuk ke dalam syurganya Allah. Mungkin itu gambaran untuk kita kelak di depan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari sakaratul maut sehingga kita meninggal di dalam keadaan iman dan Islam, dijauhkan dari siksa kubur, mendapat naungan dari alam mahsyar syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita meminta nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, sehingga kita tidak mendapati hisabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan faham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.